Halo, perkenalkan saya Sanjukin Pinam dengan NPM 1408102200050. Dasar-dasar perangkat keras. Yang pertama itu mengenai Bill Gates mengendalikan alur digital. Pada awal revolusi PC, Bill Gates dan Paul Allen membentuk suatu perusahaan yang bernama Microsoft untuk memproduksi dan memasarkan versi bahasa pemrograman BASIC untuk komputer pribadi yang kemudian disebut sebagai mikrokomputer. Ketika IBM berbelanja untuk sistem operasi PC mereka, Microsoft bergerak agresif dengan membeli sistem operasi dari perusahaan yang lebih kecil, mengerjakannya kembali untuk memenuhi spesifikasi IBM, dan menamainya dengan nama MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System dan menagih IBM hanya $80.000 untuk lisensi non-eksklusif bebas royalti untuk menggunakan MS-DOS selama-lamanya. Lalu kemudian usaha mereka ini berhasil dan MS-DOS kemudian menjadi sistem operasi dominan pada PC IBM, dan Microsoft juga menghasilkan miliaran dolar dengan menyediakannya ke pembuat dan pengguna PC lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, MS-DOS digantikan oleh Microsoft Windows, lalu pengiriman PC melonjak dan Microsoft menjadi perusahaan raksasa. Saat ini, Microsoft mendominasi industri perangkat lunak PC dengan menjual sistem operasi, program aplikasi, server perangkat lunak, serta alat pengembangan perangkat lunak. Dominasi desktop Microsoft pernah terancam pada pertengahan tahun 1990-an oleh ledakan internet. Bagi banyak orang, komputer menjadi tidak lebih dari portal internet. Gates kemudian dengan bijak menanggapinya dengan membuat internet menjadi bagian penting dari strategi perangkat lunak Microsoft. Saat ini, aplikasi desktop Microsoft memiliki tautan ke internet, lalu aplikasi Microsoft lainnya dirancang khusus untuk pengguna internet, dan perusahaan memiliki kemitraan dengan lusinan bisnis terkait web di seluruh dunia. Microsoft juga memasarkan keyboard, mouse, mesin game, pemutar musik, dan perangkat keras lainnya. Untuk mempersiapkan masa depan yang serba digital, perusahaan juga memperluas jangkauannya ke semua jenis usaha bisnis yang berhubungan dengan informasi, seperti perbankan online, belanja, hingga jaringan TV kabel MSNBC. Kemudian, input from person to processor, atau input dari orang ke prosesor. Pemrosesan informasi biasanya tersembunyi dari pengguna komputer, yang dimana pengguna komputer biasanya hanya melihat input dan output. Ini tidak selalu terjadi. Pengguna dari komputer pertama berkomunikasi satu sama lain dengan membalik saklar pada konsol besar atau memasukkan kabel ke dalam switchboard. Sebaliknya, hari ini atau saat ini, pengguna memiliki pilihan ratusan perangkat input yang memudahkan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam mesin mereka. Dari perangkat input tersebut, salah satu yang paling terkenal adalah keyboard. Terlepas dari penerimaan yang hampir universal sebagai perangkat input, keyboard QWERTY tampaknya tidak pada tempatnya dalam sistem komputer modern. Mengetik pada keyboard standar dengan tombol berbaris di baris lurus memaksa Anda untuk memegang lengan dan pergelangan tangan pada sudut yang tidak wajar. Bukti menunjukkan bahwa mengetik berjam-jam dengan cara ini dapat menyebabkan masalah medis, termasuk cedera stres berulang seperti tendonitis dan sindrom carpal tunnel. Keyboard ergonomis menempatkan tombol pada sudut yang lebih mudah di lengan dan tangan tanpa mengubah urutan tombol. Entah itu lurus atau ergonomis, keyboard biasanya mengirimkan sinyal ke komputer melalui kabel dari beberapa sort atau yang sering disebut kabel USB. Lalu keyboard nirkabel berfungsi tanpa kabel dan bertenaga baterai yang menghubungkannya dengan teknologi radio yang disebut dengan Bluetooth. Oke, lanjut. Pointing device atau alat penunjuk.
Untuk mengirim perintah dan memposisikan kursor, pengguna komputer biasanya menggunakan mouse atau penunjuk alternatif perangkat. Mouse dirancang untuk menggerakkan pointer di sekitar layar dan mengarahkan ke karakter tertentu atau objek. Kebanyakan mouse itu memiliki 2 atau lebih tombol. Dalam konfigurasi standar, tombol kiri digunakan untuk klik dan seret standar, sedangkan tombol kanan digunakan untuk perintah tambahan. Mouse biasanya memiliki roda gulir di antara 2 tombol yaitu kiri dan kanan untuk mempermudah proses scrolling dalam dokumen. Lalu, produsen komputer laptop itu menyediakan berbagai alternatif untuk mouse sebagai perangkat penunjuk tujuan umum, dan beberapa perangkat ini diantaranya seperti touchpad, trackpoint, dan juga trackball. Perangkat penunjuk lainnya yang juga menawarkan keuntungan untuk berbagai pekerjaan tertentu ataupun untuk bermain itu seperti yang pertama game controller yang seperti berbentuk joystick, gamepad, ataupun Nintendo Wii Remote. Yang kedua tablet grafis yang dimana ini cukup terkenal di kalangan seniman dan desainer. Yang ketiga itu layar sentuh yang dimana akan merespon saat pengguna menunjuk atau menyentuh area layar yang berbeda. Lanjut ke multi-touch input device atau perangkat input multisentuh. Terkadang menunjuk saja itu tidak cukup. Dengan perangkat input multisentuh, kita dapat menggunakan gerakan multi jari atau multi tangan untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat. Misalnya seperti memperbesar tampilan bagian pada peta dari dekat semudah merentangkan 2 jari di peta. Lalu ke alat baca. Terlepas dari keserbagunaannya, perangkat penunjuk sangat tidak efisien untuk input sejumlah besar teks ke komputer. Itulah sebabnya mouse tidak menggunakan keyboard atau tidak menggantikan keyboard pada PC standar. Namun, ada alternatif untuk mengetik untuk memasukkan angka dari kata ke komputer. Beberapa jenis perangkat, khususnya dirancang untuk input komputer, memungkinkan komputer untuk membaca tanda dengan cepat yang mewakili kode. Seperti yang pertama ada optical mark readers, magnetic ink character readers, pembaca barcode atau barcode reader, dan juga radio frequency identification atau RFID. Lalu, digitizing device and sensors atau digitalisasi perangkat dan sensor. Karena informasi dunia nyata datang dalam banyak bentuk, berbagai perangkat masukan telah dirancang untuk menangkap dan mendigitalkan informasi, atau istilah lain, mengubahnya menjadi bentuk digital. Pemindai adalah perangkat input yang dapat membuat representasi digital dari teks yang diketik, teks tulisan tangan, grafik, dan objek. Model yang paling umum saat ini adalah pemindai flatbed yang terlihat dan berfungsi seperti dalam mesin fotokopi. Pemindai film hanya dapat memindai slide dan negatif. Mereka digunakan dalam pengaturan profesional, di mana kumpulan slide atau negatif perlu diubah menjadi koleksi gambar digital berkualitas tinggi. Pemindai drum lebih besar dan lebih mahal dari flatbeds. Mereka digunakan untuk arsip museum dan penerbitan kelas atas di mana kualitas gambar itu sangat penting. Lalu terlepas dari jenis ataupun kemampuannya, pemindai itu berfungsi untuk mengubah foto, gambar, bagan, dan informasi tercetak lainnya ke dalam pola bit yang dapat disimpan dan dimanipulasi dalam memori komputer. Dengan cara yang sama ini pula, kamera digital itu dapat menangkap foto-foto nyata dunia sebagai gambar digital. Kamera digital menyimpan pola bit pada kartu memori flash atau media penyimpanan tertentu. Demikian pula, kamera video digital atau camcorder dapat mendigitalkan dan menyimpan sinyal video dan juga audio pada kartu memori, disk, atau tab. Suara, sama seperti gambar, dapat ditangkap ke dalam memori dan diproses oleh komputer.
Perangkat lunak untuk pengenalan suara adalah sejenis perangkat lunak yang dapat mengubah data suara menjadi kata-kata yang dapat diedit dan dicetak. Perangkat lunak pengenalan suara telah tersedia selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak cukup andal untuk banyak digunakan secara praktis. Namun, alat ini sebenarnya sangat berharga bagi penyandang disabilitas dan orang lain yang tidak dapat menggunakan tangan mereka saat bekerja. Salah satu cara untuk memikirkan perangkat input adalah membandingkannya dengan organ sensori kita, seperti contohnya webcam atau kamera digital yang mampu menangkap informasi visual sama halnya seperti mata ke komputer. Sementara mikrofon yang memungkinkan komputer untuk mendengar dalam tanda kutip. Lalu komputer yang menggunakan sensor panas untuk menentukan kapan harus menyalakan kipas pendingin internal. Lalu laptop yang memiliki akselerometer yang dapat mendeteksi perubahan gerakan cepat sehingga hard drive dapat dilindungi dari jatuh yang keras. Halo, perkenalkan nama saya Angga Prasetyo dengan NPM 140810220086. How to digitizing the real world works. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama adalah bagaimana sebuah gambar dan suara dari yang berawal analog menjadi sebuah digital. Mungkin tidak yang advance banget, mungkin hanya sebatas penjelasan umum. Untuk yang gambar, step pertama yakni kamera digital memotret objek atau gambar. Setelah itu, di dalam kamera, gambar dipetakan ke kotak sel kecil yang disebut pixel, lalu filter memisahkan berdasarkan warna dasar. Setelah itu, CCD atau biasa disebut dengan Short Coupled Display atau CMOS, Complementary Metal Oxide Subkonduktor, mengubah cahaya menjadi elektron. Setelah itu, analog to digital compression mengubah muatan listrik menjadi discrete. Setelah itu dikirim ke komputer dan dikompresi menjadi kode byte yang berformat JPEG. Lantas apabila ingin memprint out-nya, maka software akan mengkonversi file JPEG tadi menjadi sesuai format yang dapat dibaca oleh printer. Untuk yang suara kurang lebih sama, jadi lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni output from pulses to people. Oke. Jadi perangkat output adalah suatu jenis perangkat keras komputer yang berfungsi menerima data dari komputer dan kemudian menerjemahkan data tersebut ke dalam bentuk lain. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya komputer itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan yang namanya perangkat output. Kenapa? Kalau tidak ada perangkat output, maka komputer hanya semacam perangkat keras yang berisikan informasi dan data, namun tidak dapat menyampaikannya kepada user atau penggunanya. Nah, output dari komputer sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yakni adalah screen output. Nah, screen output untuk bukan untuk output device dari screen komputer sendiri adalah layar atau bisa disebut juga dengan monitor, berfungsi sebagai jendela satu arah antara pengguna dan mesin. Monitor adalah salah satu perangkat keluaran output yang menampilkan gambar secara visual. Bicara soal layar, tentu sudah berbicara soal layar, tentunya tidak lengkap rasanya tanpa membahas mengenai apa itu pixel. Nah, pixel sendiri adalah sebuah unsur gambar atau representasi titik kecil dalam gambar yang dihitung per inch dan akan terlihat berbentuk kotak kecil. Pixel sendiri berasal dari akronim bahasa Inggris, yakni picture element. Nah, setelah membahas pixel, selanjutnya aku akan bahas masalah resolusi yang juga masih ada kaitannya dengan pixel. Jadi resolusi adalah jumlah pixel atau picture element yang tersusun dalam sebuah gambar digital. Resolusi adalah kerapatan pixel pada sebuah gambar dan tersusun dari pixel. Resolusi dapat diukur sesuai kerapatan pixel dalam 1 inci. Jadi semakin besar resolusinya, maka gambar akan terlihat lebih detail.
Nah, untuk jenis-jenis layar atau monitor sendiri ada 4, yakni yang pertama monitor tabung atau sinar katoda, yang kedua ada monitor LCD, 3 monitor plasma, 4 monitor OLED. Nah, untuk output device dari screen output sendiri sebenarnya bukan hanya monitor, ada juga proyektor, cuman saya hanya ngebahas paper output. Paper output itu butuh output device berupa printer. Jadi printer adalah output device yang digunakan sebagai pencetak data atau informasi dari komputer ke dalam kertas. Printer datang dalam dua jenis, namun secara umum dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama printer impact dan juga printer non-impact. Keduanya memiliki perbedaan. Nah, untuk perbedaannya sendiri saya akan coba jelaskan. Untuk yang impact itu printer yang menghasilkan karakter dan grafik pada secari kertas dengan cara mencoretnya secara langsung, sedangkan non-impact tidak mencoretnya. Untuk printer impact itu hasil printernya lebih cepat, sedangkan non-impact lebih lambat. Namun printer impact itu berisik, sedangkan printer non-impact tanpa suara. Selanjutnya, printer impact itu biayanya cenderung murah, sedangkan printer non-impact itu mahal. Contoh dari printer impact adalah dot matrix printer, line printer, daisy wheel printer. Untuk contoh printer non-impact yakni inkjet printer, photo printer, laser printer, multifunction printer, plotter, dan juga lain-lain. Selanjutnya yakni fax machine dan fax modem. Fax mill adalah alat yang dapat digunakan untuk mengirim atau menerima pesan dalam bentuk dokumen melalui kabel telepon analog atau perkembangannya biasa disebut jaringan internet. Fax mill atau fax seperti gabungan antara telepon, scanner, printer, dan mesin fotokopi dalam satu mesin. Ketika mengirim sebuah dokumen, maka penerima akan menerima dokumen yang sama persis. Pada itu mesin ini disebut telecopier atau mesin kopi jarak jauh. Fungsi utama dari fax mail adalah untuk mengirim dan menerima pesan berupa dokumen. Terlebih dokumen tersebut adalah dokumen yang rahasia ataupun dokumen penting. Nah, maka dari itu mesin fax ini digunakan pada perusahaan, instansi, dan lembaga, terutama lembaga pertahanan dan juga perbankan, dikarenakan data yang sensitif dan juga keterjaminan privacy fax mail. Selanjutnya yakni output you can hear, ya kan, output yang dapat kamu dengar. Nah, untuk dapat mendengar output dari komputer, kita butuh output device berupa speaker, bisa juga headphone, earphone atau headset, bisa juga sound card. Speaker sendiri adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghasilkan suara melalui pemrosesan dari komputer. Pengeras suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan karena vital keberadaannya. Headphone, earphone, dan headset sendiri itu fungsi umumnya adalah perangkat keluaran yang mengubah energi listrik menjadi gelombang suara. Ya, kurang lebih sama seperti speaker. Fungsi umumnya ini adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang suara. Selanjutnya ada sound card. Sound card memiliki fungsi untuk menghasilkan suara dari sistem komputer sehingga bisa didengarkan melalui perangkat speaker dan headphone. Setiap perangkat komputer pasti memiliki sound card. Namun bedanya ada yang onboard, ada juga yang non-onboard. Nah, selanjutnya yang ini controlling other machine. Dengan cara yang sama seperti sensor mengubah kondisi dunia nyata menjadi dunia digital, banyak perangkat output bekerja di arah lain, mengambil pola bit dan memutarnya menjadi gerakan atau pengukuran non-digital. Robot senjata, switchboard, telepon, alat teleportasi, peralatan pabrik otomatis, pesawat ruang angkasa, dan sejumlah mesin dan sistem lain menerima pesan dari komputer. Sebagai contoh di sini ada perempuan sedang mengendalikan semacam monitor. Jadi foto ini diambil di PT Freeport di mana perempuan ini adalah supir kendaraan tambang yang dikendalikan lewat jarak jauh. Selanjutnya jadi storage device input meets output.
Perangkat penyimpanan atau storage device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, porting, atau mengekstrak file data. Juga dapat menyimpan informasi atau data baik sementara maupun permanen. Nah, untuk pembagiannya sendiri ada banyak. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, magnetic type, yakni adalah sebuah tape driver yang dapat menulis data ke dan dari pita-pita yang dilapisi secara magnetis. Pita magnetik dapat menyimpan sejumlah besar informasi dalam tempat yang kecil dengan biaya yang relatif murah. Selanjutnya yakni ada magnetic disk. Umumnya biasa disebut dengan HDD atau hard disk. Sama seperti magnetic type, penyimpanan magnetik juga mempunyai permukaan magnetis yang dapat menyimpan informasi yang dikodekan. Nah, disk drive menulis data ke permukaan disk dengan membaca dari permukaan. Selanjutnya yang ini adalah optical disk. Drive disk ini menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis bit pada lapisan aluminium reflektif disk. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gerard Super Andreas, NPM 14081022014. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah disk penyimpanan bekerja. Yang pertama ada DVD dan Blu-ray drives. Untuk DVD dan Blu-ray drive, pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara teknologi DVD dan CD. Perbedaan utamanya adalah bahwa DVD dan CD itu memiliki pit atau lubang gitu. Pitnya ini dipadatkan lebih dekat bersama-sama di DVD. Jadi sekitar 7 kali lebih banyak yang bisa dimuat di permukaan DVD. Nah, DVD-ROM ini menggunakan sebuah sinar laser untuk membaca bit-bit yang padat ini yang ada pada lubang pitnya. DVD dapat menampung lebih banyak data hingga 8,5 GB jika memiliki data lapisan kedua. Pada lapisan DVD, lapisan atas adalah lapisan semi-reflektif yang memungkinkan laser pembaca untuk menembus ke lapisan ke bawah. DVD dapat memiliki data di kedua sisi hingga 17 GB. Dua sisi biasanya harus diputar lebih dahulu untuk membaca kedua sisi. Sedangkan untuk disk Blu-ray ini dapat mengemas hampir 6 kali lebih banyak bit pada disk sebagai DVD dengan menggunakan laser biru ungu yang memiliki lebih pendek panjang gelombang dari laser yang digunakan dalam drive DVD. Oleh karena itu, kualitas gambar dan audio yang dimiliki Blu-ray tentu lebih baik dan lebih bagus daripada DVD. Lalu berikutnya ada recordable drives. CD yang dapat direkam, DVD dan Blu-ray drives menggunakan sinar laser untuk menulis data pada disk yang dapat direkam. Nah, cara kerjanya itu adalah media optik yang dapat direkam itu memiliki lapisan dengan struktur kimia yang bereaksi terhadap suhu berbeda. Nah, untuk menulis data ini, sinar laser intensitas tinggi itu menghasilkan suhu tinggi yang memecah struktur kristal permukaan aslinya. Akibatnya, lubang yang dihasilkannya jadi menghilang, bukan memantulkan, dan laser itu menjadi tingkat rendah selama proses membaca data yang direkam. Nah, untuk menghapus data, laser memanaskan lubang sekitar 400 derajat, menyebabkan mereka untuk kembali ke reflektif aslinya, yaitu dalam keadaan kristal. Sekarang bisa dilihat perbandingan di storage yang ada. Di sini ada CD-ROM yang read only dan bisa untuk membaca dan menulis di DVD-ROM, begitu juga dengan Blu-ray disc yang hanya bisa dibaca dan juga bisa ditulis. Dapat dilihat perbedaannya bahwa CD-ROM hanya mampu memiliki kapasitas 700 MB, sedangkan untuk DVD yang single layer bisa mencapai 4,7 GB dan yang dua layer bisa mencapai 9,4 GB, dan untuk Blu-ray disc 27 GB untuk single layer dan 50 GB untuk dua layer disc. Nah, berikutnya ada flash memory storage device. Terlepas dari segala popularitas yang ada, disk drive ini juga nggak terlepas dari masalah. Contoh masalahnya adalah ketika seorang berada dalam pesawat yang
hanya bergantung pada daya yang terbatas, tapi drive yang berputar dalam sebuah komponen komputernya itu mengkonsumsi terlalu banyak energi, dan itu tentu bisa menjadi sebuah masalah. Dan disk drive yang berisik juga menjadi sebuah masalah bagi orang-orang yang bekerja menggunakan komputer untuk mengedit audio-audio seperti itu. Dan tentunya disk drive ini berukuran besar jika dibandingkan dengan memori komputer, dan seringkali tidak praktis untuk ponsel pintar dan aplikasi yang ruangnya sempit. Dan tapi sampai saat ini disk drive adalah satu-satunya perangkat penyimpanan akses acak yang realistis untuk sebagian besar aplikasi komputer, seperti perangkat penyimpanan SSD atau solid state drive yang dapat ditulis ulang tapi bagian yang bergerak, tapi harganya ini terlalu mahal dan tidak tidak terlalu praktis untuk dipakai sebagian besar pengguna. Tapi ada solusi dari hal ini dengan menurunnya biaya memory flash. Memory flash ini adalah sejenis memory chip yang dapat dihapus dan dapat berfungsi sebagai alternatif penyimpanan yang andal, hemat energi, tenang, dan ringkas bagi banyak aplikasi. Kartu memory flash termasuk kartu SD atau Secure Digital, compact flash cards, memory stick, dan kartu lainnya digunakan untuk menyimpan gambar di kamera digital dan suara dalam perekam digital. Kartu memory flash ini juga dapat dibaca dan ditulis oleh PC, asalkan terhubung ke PC melalui kamera, perekam, atau pembaca kartu media flash. Lalu USB flash drive atau disebut juga dengan thumb drive dan jump drive ini populer untuk menyimpanan dan mengangkut file data karena juga sangat mobile untuk berpindah dan sangat simple untuk dibawa-bawa. Dan bisa dilihat di sini ada di storage comparison, ada hard disk dengan kapasiti 100 GB hingga 3 TB atau lebih, dan keunggulannya adalah kapasitasnya tinggi, cepat, dan tapi permasalahan yang terjadi adalah tidak mudah untuk berpindah, tidak portable, dan ketika kita memindahkannya mungkin ada sedikit sebagian data yang mengalami drive failure sehingga data tersebut menjadi korup. Kemudian ada CD juga ini, tapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, uh, kekurangannya adalah kapasitasnya kecil, dan untuk DVD juga sama, Blu-ray highest capacity mempunyai uh, kapasitas yang lebih besar dibanding CD dan DVD, tapi kekurangannya adalah uh, cenderung untuk lebih mahal. Kemudian ada flash drive. Flash drive ini tidak membutuhkan card reader dan bisa bekerja dengan semua komputer yang punya USB port. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Tapi kekurangan adalah relatif mahal dan membutuhkan USB port yang mungkin kosong, atau jika Anda memiliki komputer yang terbatas, komputer yang memiliki USB port terbatas tentu akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Berikutnya saya akan membahas tentang the computer system. Apa sih bagian dari komputer-komputer? Tentunya di sini adalah PC yang berada dalam 4 kategori desain. Yang pertama adalah tower system. Tower system ini sistem personal komputer yang berbentuk kotak tinggi dan sempit yang umumnya memiliki lebih banyak slot dan rongga ekspansi dari desain lainnya. Yang kedua adalah flat disk desktop systems yang kadang-kadang disebut sistem kotak pizza yang dirancang untuk diletakkan di bawah monitor seperti platform. Kemudian yang ketiga ada all-in-one system, sistem yang menggabungkan monitor dan unit sistem menjadi satu wadah. Yang keempat adalah Apple Computers, sistem yang mencakup semua komponen penting termasuk keyboard dan perangkat penunjuk dalam satu kotak kompak. Nah, bisa lihat di sini yang sebelah kiri ada flat desktop systems dan yang sebelah kanan ada all-in-one systems. Tapi di balik ini apapun desainnya, PC harus memungkinkan pemasangan input, output, dan penyimpanan peripheral karena disitulah slot, port, dan bay berperan.
Lalu saya akan membahas tentang port dan slot yang direvisi. Sejak awal sejarah PC, desainer menyadari kebutuhan untuk memiliki standar port untuk menghubungkan peripheral. Secara umum, port-port ini tuh mengikuti standar interface yang telah disepakati oleh industri perangkat keras, sehingga perangkat yang dibuat oleh satu produsen dapat melekat pada sistem yang dibuat oleh perusahaan lainnya. Selama bertahun-tahun, standar industri PC mempunyai port serial yang dapat mengirim dan menerima data satu persatu dan port paralel untuk memasang printer dan perangkat lainnya yang mengirim dan menerima bit dalam kelompok. Nah, port tambahan ini biasanya disertakan untuk keyboard, tampilan video, dan peralatan audio. Tapi kelemahan dari standar dari port standar industri ini adalah bahwa mereka kadang-kadang menahan kemajuan. Dengan standar hari ini, port serial, paralel, dan keyboard sering disebut sebagai port kuno karena terlalu lambat untuk kebutuhan zaman sekarang. Kemudian saya akan bahas tentang arsitektur terbuka dan tertutup. Apa sih arsitektur terbuka dan tertutup? Jadi sejak awal itu kebaikan PC standar itu memiliki arsitektur terbuka. Arsitektur terbuka itu adalah desain yang memungkinkan pengguna dan teknisi untuk menambahkan kartu ekspansi dan peripheral sesuai kebutuhannya. Misalnya, pemilik komputer mungkin masang kartu jaringan ke mesin yang lebih tua, sehingga komputer ini dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui port Ethernet. Nah, kekurangannya adalah banyak penghobi mengambil keuntungan dari arsitektur terbuka dan standar antarmukanya atau standar interface-nya. Mereka telah menggunakan komputer yang sama selama bertahun-tahun, tapi mereka hanya menukar kartu, drive, atau bahkan CPU dan motherboard baru untuk disimpan sistem mereka hingga standar saat ini. Nah, sebagian besar pengguna komputer ini nggak mau ngambil komputer mereka terpisah dan banyak dari mesin desktop sekarang produsen komputer juga ada sekarang mengadaptasi sistem tertutup agar perangkat keras internalnya tidak dimodifikasi oleh konsumen. Untungnya, standar interface baru memungkinkan pengguna komputer bisa untuk menambah perangkat terbaru dan terhubung ke sistem mereka tanpa memecahkan kotak. Nah, saat ini sebagian besar peripheral eksternal, kecuali monitor dan speaker, terhubung ke komputer, desktop, dan laptop menggunakan dua antarmuka standar industri yang lebih baru, yaitu USB dan FireWire. Kemudian saya akan bahas tentang standar USB. Standar USB atau disebut dengan Universal Serial Bus ini memungkinkan data ditransmisikan pada sekitar 11 megabit per detik. Kira-kira 100 kali lebih cepat dari port serial komputer yang lama atau yang biasa disebut port kuno. Nah, USB 1.0 ini cukup cepat untuk mengirimkan sinyal dari keyboard dan mouse. Tapi bukan untuk mentransfer data dalam jumlah besar, seperti file media uh, untuk hard drive atau dari hard drive. Kemudian yang kedua ada USB 2.0. 2.0 ini memiliki kecepatan transfer data sebesar hingga 480 MB per second. Nah, berikutnya ada USB 3.0 dengan kecepatan transfer data lebih dari 3 GB per second. Nah, perangkat USB bisa langsung mengenali keberadaan perangkat baru saat dicolokkan. Dan USB ini adalah platform independen sehingga perangkat USB ini sering dapat bekerja di PC dan di Mac. Berikutnya ada standar fireware. Nah, standar ini merupakan standar interface penting lainnya. Ini standar fireware ini adalah standar koneksi berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh Apple. Tapi beberapa pembuat PC merujuk fireware itu dengan sebutan yang kurang ramah dalam IEEE 1394 yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers ketika mereka menyetujuinya sebagai standar. Berikut bisa dilihat ada icon untuk HDMI, USB, fireware, dan kegunaan-kegunaannya tentunya. Dan ini adalah beberapa komponen hardware basic yang ada di sebuah komputer.
Ada prosesor CPU, ada storage drive, ada internet cloud, ada keyboard sebagai input device dan output device, ada printer, kemudian juga ada RAM sebagai memorinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.